Halo, cek gimana teman-teman, suaranya apakah jelas? Jelas Kang Sidik. Oke, baik, saya akan coba on cam ya teman-teman. Kalau misalkan nanti suaranya kurang jelas, mungkin saya akan off cam dan biar suaranya lebih jelas nanti. Oke teman-teman, sekarang materi terakhir ya untuk copywriting. Nah, untuk materi kali ini tuh kita nggak akan lama-lama belajar teori karena kemarin-kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa namanya, mengenai copywriting ya, baik itu mengenai fundamental ataupun mengenai yang lainnya. Nah, makanya kenapa tadi itu di share materi-materi yang kemarin itu sebagai pembelajaran buat teman-teman. Nah, nantinya di materi kali ini itu kita nah nantinya di materi kali ini tuh kita akan langsung praktek teman-teman sambil ngabuburit lah. Jadi teman-teman bisa mencoba langsung bagaimana caranya membuat copywriting. Waktunya cukup lumayan singkat teman-teman, dan semoga teman-teman bisa apa namanya, bisa menyelesaikannya dengan waktu yang tepat ya teman-teman, karena setelah nanti praktek itu tentu aja teman-teman bisa berburu takjil. Oke. Baik, di materi kali ini itu kita akan membahas mengenai formula copywriting. Nah, ada apa aja sih? Terus kenapa sih harus ada formula copywriting? Ini tuh sebetulnya hal-hal yang lumrah yang ada di media gitu ya. Banyak sekali referensi-referensi mengenai formula copywriting ini. Jadi untuk formula ini sebetulnya bukan apa ya, bukan patokan tok gitu. Cuma biasanya yang efektif ini gitu. Cuma tetap kok teman-teman, lagi-lagi seperti yang hasil bedah konten copywriting kemarin, apa yang seperti struktur kemarin itu nggak semuanya top gitu, bergantung daripada fundamental iklan teman-teman itu mau diarahkan seperti apa. Nah, terus ada beberapa iklan yang sering ada beberapa formula gitu yang sering dipakai oleh copywriter. Nah, apa aja sih gitu? Kita akan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada PAS. Nah, PAS itu adalah Problem Agitation Solution. Apa ya, singkatnya itu kita berawal daripada masalah gitu. Nah, masalah seperti apa sih? Yaitu misal kita bedah ya untuk PAS ini. Nah, di sini ada yang kita bisa lihat, misal problemnya yaitu mau bikin copywriting itu, berarti problem di sini itu membuat audiens menyadari masalah yang mereka hadapi. Jadi kita harus menyadarkan gitu audiens itu memiliki masalah apa. Nah, sehingga dari problem itu, setelah kita menyadarkan audiens bahwa dia memiliki masalah, barulah di sana kita agitasi, yaitu memperparah masalah. Mohon maaf teman-teman, saya di pinggir jalan ya, tapi agak jauh ini tuh sebetulnya dari jalan, jadi masih kedengaran suara knalpot gitu. Nah, ini kita lanjut lagi untuk agitasi ini, yaitu memperparah masalah yang dihadapi oleh audiens. Nah, di tahap agitasi ini kita itu posisinya apa namanya, bagaimana si audiens itu seolah-olah merasa, wah kayaknya iya deh, ini benar-benar masalah yang kita hadapi atau yang mereka hadapi gitu. Makanya di agitasi ini harus lebih powerful lagi. Jadi bukan hanya sekedar kita ngelempar masalah ke audiens habis itu ditinggalin, enggak. Tapi dari bagaimana setelah audiens itu menyadari masalahnya, kita terus apa namanya,
mengkomunikasikan bahwa masalah ini tuh masalah yang serius, simpelnya seperti itu. Baru deh dari situ kita ngasih solusi, yaitu menawarkan solusinya untuk menyelesaikan masalah audiens. Nah itu untuk pas ya. Jadi pas itu emang biasanya banyak sekali digunakan oleh oleh copywriter. Nah mungkin ini ada contohnya ya teman-teman. Nah ini dia contohnya. Itu misalkan problemnya itu bingung cari makanan sehat yang enak dan terjangkau. Kemudian agitasinya jangan khawatir, ada solusi hemat sekarang. Kemudian solusinya catering sehat mulai 20.000 per hari, makanan lezat dan bergizi untuk sobat aktif. Kemudian jangan lupa tambahin CPA. Nah ini untuk yang CPA ini tergantung daripada maksud dari teman-teman beriklan itu seperti apa. Kalau di sini kan karena iklannya buat ngasih tahu produk ya, jadi di situ dia bilang pesan sekarang dan ikuti makanan sehat favorit. Nah saya ngambil contoh-contoh ini dari medsos ya teman-teman, karena saya nggak bisa nggak bisa bikin dalam waktu yang singkat karena dengan kesibukan saya yang cukup lumayan. Jadi saya ini memang ngambil dari copywriter gitu yang ada di medsos yang oleh dia di share di publik gitu. Nah kira-kira begini, meskipun ini tuh saya rasa kalau misalkan dijadikan sebagai, kalau kita ngiklan seperti ini pasti nggak menarik banget teman-teman. Tapi ini lagi-lagi hanya contoh. eh, kalau misalkan teman-teman pengen yang eye catching banget atau segala macam, itu bisa teman-teman rumuskan, karena ini hanya contoh dan memberikan gambaran ke teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti ini contoh pas itu. Kemudian ada lagi formula lain, yaitu formula selanjutnya AIDA. Nah apa sih AIDA itu? Bukan AIDA yang ada di bumbu warung yang ada di pasar ya teman-teman. Ini AIDA dalam copywriting. Nah, jadi AIDA itu sederhananya adalah attention, interest, desire, dan action. Nah, apa sih sederhananya dari AIDA ini? Kita bisa lihat di slide-nya ya teman-teman. Nah, sederhananya jadi AIDA itu kalau misalkan di attention itu bagaimana caranya menarik perhatian audiens, ya berarti di sini headline-nya atau judulnya itu harus powerful banget gitu teman-teman. Nggak mungkin kita menarik perhatian audiens dengan headline yang lemah gitu, dengan headline yang klasik, dengan headline yang biasa-biasa aja. Makanya headline itu harus powerful gitu, karena lagi-lagi kita harus menarik perhatian audiens ketika menggunakan AIDA. Nah di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas ya bagaimana caranya headline itu harus powerful. Nah kemudian ada interest. Interest ini teman-teman bisa ngasihnya itu bisa data-data yang ada, misal bisa berupa angka ataupun menurut sumber-sumber terkait dan lain-lain. Ada juga fakta ataupun informasi yang pada intinya itu yang membangkitkan minat audiens terhadap headline yang tadi teman-teman suguhkan gitu. Jadi satu sama lain harus terkorelasi, harus satu sama lain harus terhubung. Nah kemudian ada desire. Desire itu membuat audiens semakin berminat untuk melakukan aksi. Jadi kalau di interest ini dia baru berminat doang gitu, baru meningkatkan dia agar bergairah atau agar berminat. Nah di desire ini udah kayak makin menggebu-gebu banget nih si audiens itu, yang pada akhirnya nanti di action itu ya kita ajak melakukan audiens untuk melakukan sesuatu atau melakukan aksi. Nah contohnya itu seperti apa sih? Nah ini contohnya.
Misal attentionnya, sobat Komo ada info penting nih. Nah kemudian ini ada interestnya, mau makan enak tapi tetap sehat. Coba deh catering sehat 20.000 per hari. Dapetin menu lezat, dan kemudian yang desire-nya itu dapetin menu lezat dan bergizi yang bikin gayamu makin kece. Kemudian actionnya itu langsung pesan sekarang biar energimu selalu on fire dengan makanan sehat favoritmu. Nah kira-kira untuk gambarannya seperti itu ya teman-teman. Yang penting di sini itu kita nggak lihat si contohnya ini pertama bagus atau jelek, baik secara pengemasan katanya ataupun dari apa namanya desainnya gitu. Tapi ini sebagai contoh, sebagai apa namanya ya panduan lah buat teman-teman. Tapi tetap yang paling penting itu tadi penjelasannya. Nah ini itu adalah bagian daripada bagaimana teman-teman mengimplementasikan ide-ide yang ada di dalam pikiran teman-teman, karena kan lagi-lagi ini pasti membutuhkan riset, kemudian banyaklah untuk hal-hal yang diperlukan sehingga teman-teman membuat copywriting gitu. Nah kemudian ada formula lain lagi ya, kita bisa lihat ini namanya ACA. Nah, untuk ACA ini apa sih ACA tuh? Yaitu awareness, comprehension, conviction, dan action. Nah, sebenarnya ACA ini nggak jauh beda kok sama PAS, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini untuk kurang lebih mind map-nya, yaitu awareness, membuat audiens menyadari masalah. Comprehension itu mengaitkan masalah dengan audiens, beritahu bahwa kita adalah solusinya. Kemudian conviction itu yaitu yakinkan audiens untuk melakukan aksi, dan action itu lagi-lagi mengajak audiens untuk melakukan aksi. Nah itu cuma kalau untuk saya pribadi, saya itu biasanya menggunakan apa namanya PAS, kalau enggak AIDA. Selain dari itu jarang, kalau dari 3 formula yang tadi saya disebutkan ya. Nah, ACA ini jarang banget saya gunakan. Nah, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, selain oh iya lupa. Jadi kalau di ACA ini kira-kira contohnya ya teman-teman, yaitu buat anak muda yang demen makan enak tapi juga pengen sehat, dengerin nih. Sebagai itu sebagai awareness-nya. Nah, kemudian ada juga kan ini apa namanya comprehension-nya, yaitu ada catering sehat hits 20.000 per hari, 20.000 per hari aja, nutrisi lengkap, rasa maknyus. Kemudian ada lagi conviction, yaitu just dapetin hidangan kekinian yang gak bikin kantong bolong. Kemudian actionnya itu tunggu apa lagi, hubungi kami sekarang. Nah kurang lebih begitulah untuk ACA ini. Kalau misalkan teman-teman memiliki kecenderungan atau kesukaan dengan beberapa formula atau cuma satu formula tertentu, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi di luar dari formula-formula pun ya sah-sah aja sebenarnya, karena lagi-lagi di dalam dunia marketing itu apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut market. Begitupun menurut kita jelek belum tentu menurut market jelek. Jadi kita itu harus melihat tren pasar, harus menyesuaikan dengan market yang ada. Kita itu apa namanya beriklan itu berdasarkan data bukan asumsi. Jadi apa yang teman-teman lakukan apa yang teman-teman lakukan itu harus berdasarkan riset, karena ya percuma gitu ketika tanpa riset sama sekali. Bisa jadi buang-buang anggaran dan buang-buang tenaga dan pikiran teman-teman. Nah kemudian selain dari 3 formula tadi, ada juga formula lain, yaitu misalkan dengan bermain rima. Nah rima itu sederhana sih teman-teman, mungkin teman-teman pasti mengetahui ya, rima itu misal
seperti yang awalnya A, akhirnya juga A, awalnya U, akhirnya juga U, kurang lebih begitu. Nah, itu bisa teman-teman untuk bermain prima di dalam copywriting. Nah, itu bergantung daripada teman-teman itu ngiklannya itu untuk apa. Jadi disesuaikan. Nah, di sini saya ambil contoh itu dari iklan jarum coklat. Nah, ini contohnya yaitu jangan marah-marah, mari ramah-ramah. Nah, kira-kira begitu. Ini sebagai gambaran aja ya, teman-teman. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu tok teman-teman. Ah, saya pengen iklan tapi yang berima nggak gitu juga. Tapi lihat dan perhatikan teman-teman itu iklannya mau ngapain dulu. Apakah mau promo produk, tapi iklannya begini, pakai main tuna, atau mau kasih info produk terbaru tapi cuma ngasih apa namanya, cuma ngasih infonya sepenggal, kan nggak jelas gitu. Makanya di sini yang paling penting itu fundamental teman-teman bikin copywriting itu buat apa, jangan sampai tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian selain itu ada lagi satu lagi untuk formulanya, yaitu bermain kontradiksi. Nah, untuk ini itu sering dilakukan oleh banyak brand, apalagi brand-brand besar ya teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman juga tahu untuk iklan yang satu ini ya, saya sengaja ngambil dari copywritingnya dari iPhone, dari Apple ya. Ini itu kalau tidak salah dia menggunakan Mega Power Mini Size itu untuk produk iPad mini. Nah, dia menggunakan kontradiksi settingnya itu sih. Nah, terus di slide terakhir. Nah, oke. Setelah kita membahas mengenai praktik tadi dan setelah kita membahas mengenai formula-formula tadi ya, ada 5 formula kurang lebih. Nah, sekarang saatnya teman-teman praktik mengenai copywriting. Nah, kenapa harus praktik? Karena copywriting itu bukan cuma teori tapi langsung praktek. Nah, kenapa harus praktek ya? Karena teman-teman kan belajar ini tuh bukan sebatas pengen belajar aja, tapi pasti ingin ada implementasi, pasti ingin ada prakteknya, eh, dan tentu aja teman-teman itu apa namanya, menginginkan, bisa jadi menginginkan proyek-proyek atau berkarir di dunia yang teman-teman ikut pelatihannya hari ini. Nah, untuk praktiknya itu sederhana kok teman-teman. Kita cuma buat ini copywriting ya, untuk brand sepatu satu, dan kemudian untuk ayam geprek itu masing-masing satu kopi. Nah, itu tuh apa namanya, teman-teman cukup bikin tulisannya aja gitu, cukup bikin tulisannya, kemudian tulis di kolom obrolan, tulis juga nama ya di situ. Kemudian nanti kalau udah selesai, misalkan kan kita di sini bikin 2 copywriting ya, masing-masing satu untuk ayam gepreknya, satu untuk sepatunya satu. Nah, itu nanti hasilnya di screenshot ya teman-teman, kirim di WA. Nah, yang nanti teman-teman harus, sebelum buat copy itu teman-teman harus tentuin dulu target marketnya siapa, ditulis untuk brand sepatunya misalkan target marketnya siapa, kemudian buyer personanya seperti apa, dan juga kasih tahu alasan beriklannya itu seperti apa. Nah, untuk iklannya itu khusus untuk segmen B2C ya teman-teman. Jadi dari brand ke customer langsung. Jadi bukan B2B. Jadi teman-teman enak untuk bikin iklannya. Kayak mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Oh iya teman-teman, untuk waktu pengerjaannya itu kita nggak akan lama teman-teman, karena mengingat waktu juga kan. Kita kasih waktu pengerjaannya itu sampai jam setengah lima. Itu setengah lima, apa namanya, kita tunggu. Setelah itu selesai. Kita tunggu sampai setengah lima, dan teman-teman bebas melakukan apapun, berkreasi, kemudian apa namanya, riset segala macam, silahkan, tapi jangan keluar dari Zoom ya teman-teman. Itu aja. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau enggak kita bisa langsung mulai ya. Saya tunggu kalau misalkan ada yang mau bertanya sampai jam 15.56. Oke. Oke. Bikinnya kayak kemarin bukan kak, misalnya dipisahkan sesuai strukturnya, atau pakai gambar juga? Enggak, kita enggak pakai gambar. Jadi cuma tulisannya aja. Nah itu boleh. Mau dipisah kayak teman-teman ngebedah, ya emang enaknya sih ngebedah ya teman-teman. Misal teman-teman pakai metode pas, nah P-nya apa, A-nya apa, S-nya apa, atau pakai metode-metode lain pun boleh, atau mau main berima pun boleh, dan segala macam. Cuma lagi-lagi harus diingat sebelum membuat kopi itu, pertama tentukan target marketnya, kemudian bentuk buyer personanya seperti apa, kan udah ada ya di materi sebelumnya buyer persona itu seperti apa, kemudian alasan beriklannya teman-teman itu seperti apa. Nah setelah ketiga ini dituliskan, baru di bawahnya buat copy writingnya gitu. Oke. Oke, kalau misalkan teman-teman udah pada ngerti dan paham untuk tugasnya, saya nggak akan ngomong sampai jam sampai jam setengah lima ya teman-teman. Silahkan dengan nikmat teman-teman mengerjakan tugasnya. Terima kasih.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh,
Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul bebannya yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan
pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar. Bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Tanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Aku mencari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara jalan, menghentikan petualangan. pergi, selalu ku bawa-bawa perasaan yang bersalah datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu ku buka dengan kunci yang pernah ku patahkan? Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa.
kau coba menerka apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawah seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening embun. Mengapa jiwaku mesti bergetar, sedang musik pun manis ku dengar? Mungkin karena ku lihat lagi lenti bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu.
makin mengajakku terpana. Kau goreskan kita cinta, mengapa aku mesti duduk di sini sedang kau tepat di depanku? Mestinya aku berdiri, berjalan ke depanmu, ku sapa dan ku nikmati wajahmu, atau ku isyaratkan cinta. Tapi semua tak ku lakukan. Dadaku mesti berguncang bila ku sebutkan namamu, sedang kau di
Oke teman-teman, kita akan coba bedah ya. Karena udah agak lama juga dan nanti takutnya teman-teman nggak keburu nggak keburu war takjil ya. Jadi kita akan lihat satu persatu teman-teman. Kita mulai dari asalnya di sini ya, Kak Kiswanto. Memang boleh senyaman itu sebagai headline. Untuk bodinya sepatu nyaman dipakai seharian. Oke, untuk CTA-nya kunjungi toko sepatu terdekat. Oke. Terus, nah nanti di bawah ini ada Kak Kiswanto lagi ya. Jadi kita anggap aja yang Kak Kiswanto yang pertama itu gak ada. Oke, untuk selanjutnya dari Kak Hilyatul Mila. Oke, bayar personalnya itu usianya itu semua usia kecuali balita dan batita, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lokasinya di depan kampus. Pendidikan semua jenjang, interaksi makanan pedas, jabatan atau pekerjaan itu semua kalangan, pendapatan semua kalangan, status makhluk hidup. Oke, kemudian untuk headline-nya itu bokeh tapi pengen makan ayam. Mereka nah, terus bodinya tersedia berbagai varian sambal, CTA, free refill nasi dan teh tawar sepuasnya. Yang sepatu belum kepikiran. Oke. Untuk yang Kak Hilya ya, kita review ya. Untuk usia kayaknya ini terlalu nggak ada batasan banget ya teman-teman. Mungkin bisa di usia itu lebih ke angkanya ya, dari umur berapa sampai berapa. Untuk jenis kelamin oke. Untuk lokasi ini lebih ke ini harusnya nama kota atau daerah gitu ya. Itu. Nah untuk pendidikan dia bisa semua jenjang, interest makanan pedas benar, jabatan atau pekerjaan iya benar, pendapatan benar, status di sini bukan makhluk hidup ya Kak Hilya. Status itu lebih kayak ekonominya itu gimana, menengah ke bawah atau apa kayak gitu. Nah untuk headline-nya ini cukup bagus tapi kurang problemnya kayaknya kurang nggak terlalu bikin aware gitu, nggak terlalu bikin attention. Ini kan bokeh tapi pengen makan ayam, terus udah tau kan kita kayak bokeh, terus ditawarin ayam geprek solusinya. Maksudnya kan kita lagi bokeh. Nah harusnya itu ketika kita udah tahu masalah itu kita sih dulu, kalau dilihat ini kayak pakai metode pas ya. Nah harusnya bokeh tapi pengen makan ayam. Nah di situ tuh bukan ke ayam geprek kampus solusinya, jangan langsung ke produk tapi lebih ke misal lebih ke pakai kata-kata seolah-olah murah atau harganya tuh nggak bikin dompet tipis gitu. Nah untuk bodinya tersedia berbagai varian sambal, ini oke. CTA-nya udah bagus. Untuk free refill nasi dan teh tawar sepuasnya. Cuma untuk headline-nya aja paling ya. Gitu. Oke. Kemudian untuk ini sama satu teman-teman yang sama teman-teman semuanya nggak ada, yaitu alasan teman-teman beriklan itu nggak ada. Makanya di sini misalkan saya sebagai pembaca untuk teman-teman bikin copywriting tuh agak bingung juga kalau lihat sebagai copywriter. Ya ini teman-teman maksudnya bikin copy ini apa gitu? Apakah untuk info produk ataukah untuk meningkatkan brand awareness doang atau apa? Makanya itu tadi yang kata saya itu jangan lupa target market, bayar persona dan alasan beriklannya itu harus ditulis ya. Kemudian
Kak Fahrina, target market anak muda ini lebih masuk, cuma mungkin umurnya ya dari berapa sampai berapa biar lebih spesifik. Kemudian buyer personanya itu khusus perempuan, anak muda. Ini untuk kan itu banyak buyer persona tuh ada 9 atau berapa itu harusnya dirincin ya. Nah di sini ada alasan iklannya dari Kak Fahrina ya, yaitu mengajak konsumen belanja untuk memeriahkan Lebaran. Oke, berarti conversion ya untuk alasan iklannya. Oke, tapi cantik pas Lebaran, you got it ladies. Bodinya banyaknya collection saya muncul, CTA-nya langsung klik link di bio ya. Nah ini CTA-nya bagus, untuk body oke, headline kayaknya boleh dicoba sih, boleh dicoba kayaknya. Cuma mungkin jatuhnya memaksakan momentum banget kaki cantik pas Lebaran, seolah-olah apa namanya kalau bukan hari Lebaran itu nggak cantik gitu. Mungkin kata cantiknya itu bisa dirubah biar apa ya kesannya lebih mewah, lebih megah gitu. Jadi jangan pakai kata cantik. Misal bisa tampil stylish pas Lebaran atau gimana itu seperti itu. Itu sih. Kemudian ini ada dari Kaki Swanto lagi ya. Buyer personanya itu usia remaja hingga dewasa, ini oke untuk buyer persona, cuma nanti harusnya pakai umur ya, dari angka gitu, pakai angka dari berapa sampai berapa, jenis kelamin unisex, kemudian lokasi. Nah ini tuh harusnya nama daerah atau kota ya, pendidikan masuk, oke, semua jenjang, interestnya ke sepatu termasuk, jabatan atau pekerjaan semua kalangan masuk, pendapatan semua kalangan masuk, oke. Handle-nya emang boleh senyaman itu, sepatu nyaman dipakai seharian. Oke. Nah ini apa namanya, lagi-lagi kenapa tadi saya bilang alasan beriklannya tuh apa. Nah ini dari Kaki Swanto tuh jadi CPA-nya malah kunjungi toko-toko sepatu terdekat. Berarti Kaki Swanto ini beriklan buat siapa? Buat toko Kaki Swanto, atau buat toko orang, atau buat toko orang-orang terdekat dari customer yang harusnya itu milik Kaki Swanto. Nah makanya harus apa namanya, harus jelas alasan beriklannya itu apa. Nah, oke. Terus ini ada lagi dari Kaki Swanto, oke, sama ya itu semuanya. Headline-nya jadi I'm geprek pengkolan, body promo, oke, CTA. Nah ini justru harusnya bodinya harusnya headline-nya itu kenapa enggak, kalau mau info produk kenapa enggak promo spesial bulan Ramadan diskon 50% atau diskon spesial 50% khusus Ramadan gitu. Dengan apa namanya, dengan angka 50%-nya itu gede banget gitu. Nah baru di bodinya itu ayam apa namanya, menu-menu yang diskon di ayam geprek pengkolan. Kemudian untuk CTA-nya itu kalau bisa jangan alamat, tapi CTA langsung, misalkan you order sekarang atau order hari ini gratis ongkir atau gimana itu, semacam itulah. Yang penting orang itu ambil apa namanya, ambil aksinya saat dia baca gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, apa yang teman-teman janjikan itu ya harus sesuai di lapangannya gitu, jangan sampai cuma embel-embel doang gitu teman-teman. Jadi sesuaikan strategi marketingnya sama kemampuan toko atau brand tersebut, jangan sampai boncos. Nah ini ada satu lagi Kak Fahrina ya, target market misalnya pegawai kantoran, buyer personal, all gender, semua kalangan, penyuka pedas dan pedas manis, lokasi di komplek perkantoran. Ini bisa lah, misal kalau lebih spesifiknya berarti kota-kota besar ya. Oke, alasan iklan mencoba geprek varian baru, berarti lebih ke info produk. Oke, headline-nya itu pedas-pedas cabai rawit, manis-manis gula Jawa. Oke, bodinya geprek gak cuma pedas tapi bisa jadi pedas manis. Oke.
CTA-nya ayo diserbu geprek varian baru. Nah ini untuk CTA-nya mungkin kalau di tulisan agak terkesan panjang ya, tapi kayaknya kalau untuk digambar ini udah cukup oke nih. Oke. Oke. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada yang mau bertanya dulu gak? Makasih Kak koreksinya jadi lebih paham. Oke Kak Kiswanto, sama-sama. Kita sama-sama belajar ya teman-teman untuk belajar copywriting karena saya juga cuma interest lebih awal daripada teman-teman, tapi pada praktiknya kita sama-sama kok teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa saya tunggu sampai 16.57 teman-teman. Sebelum nanti kita absen dan apa namanya dan foto bersama. Kita saling mengawal dah. Oke teman-teman, karena udah gak ada yang lain, teman-teman udah pada paham ya. Oke, mungkin selanjutnya saya sebelum diserahkan ke pihak yayasan, mungkin saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman karena pada praktiknya ini mungkin banyak sekali gangguan ya selama sesi copywriting ini berlangsung. Saya mohon maaf sekali. Tapi jikapun setelah selesai dari kelas ini dan teman-teman masih ingin ngobrol ataupun masih ingin sharing dan lain sebagainya, bisa kita diskusi teman-teman ya lewat WA atau lewat apapun itu. Yang penting kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja kalau dari saya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi teman-teman. Mungkin sisanya ke pihak yayasan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih buat Kang Sidip udah menemani hari ini dalam pelatihan copywriting. Sebelumnya teman-teman bisa kasih ini ya, apa namanya, kasih applause. Mana nih biasanya pakai? Nah, kayak Kak Siti Anissa ya, kayak gitu. Kasih applause buat kita semua karena kita sudah melalui 3 hari dalam pelatihan kelas copywriting ini. Selanjutnya teman-teman, kita masih ada satu sesi pelatihan lagi, yaitu sesi pelatihan digital marketing. Sama kayak kelas-kelas sebelumnya, berlangsung selama 3 hari. Teman-teman diharapkan untuk bisa mengikuti satu kelas pelatihan lagi karena ini adalah elemen terakhir yang kita akan pelajari. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa elemen, berarti sampai hari ini kita sudah mengantongi sekitar 3 elemen. Untuk besok siap-siap di jam yang sama, semoga semangatnya masih sama.
sama seperti hari ini dan hari-hari kemarin. Untuk informasi, jadi teman-teman nanti ketika sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kelas pelatihan, teman-teman akan mengerjakan mini project gitu. Untuk teknisnya seperti apa nanti akan disampaikan di grup WhatsApp peserta, jadi stay tune terus. Dan saya pesan kepada teman-teman untuk mengikutinya sampai akhir kelas pelatihan ini. Mungkin cukup segitu ya. Sebelum ditutup, saya ingin teman-teman on cam karena kita harus ada sesi dokumentasi. Boleh on cam ya? Ya, Kak Indah, Kak Siti Anissa, Kak Nadia, sama Kak Riza bisa on cam. Kak Fahrina, biru ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, karena absennya mungkin nanti bisa dari absennya nanti bisa dari ini ya, Kak Sidik, atau mau di absen manual sama Akang atau Untuk absen dari udah atasan aja? udah di absen. Oh, udah. Oke, siap. Mohon terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kelas hari ini. Masih ada waktu untuk wartajil. Silakan barangkali teman-teman mau wartajil di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.